Guys, aku baru lihat yang heboh-heboh katanya Loli kabur dari rumah aman. Dapat info bahwa Marissa Ica dan Fitri adalah dalang gimana Loli itu keluar dari safe house-nya dan langsung mengontak Rasman ya. Jadi ini adalah salah satu balas dendamnya mereka ke Loli. Makanya kenapa Loli sampai berucap ada segala macam. Dari mana Loli bisa dengar itu? Ini kan baru berapa jam sih Fitri ngomong HIV. Coba kalian pikirin ya. Ini dalangnya benar-benar gila sih. Mungkin 5 bulan lagi di safe house biar diterapi, keluar-keluar malah jadi lebih emosi, ya kan? Karena ada dalangnya ya. Marissa Ica sama Fitri, lu harus tanggung jawab sampai akhirat lu ya. Lu ngadu domba ibu dan anak ya. Wow, gue bilang fitnahan yang mana pak? Fitnahan yang mana ya kan? Gak lama abis dia live, dia masih live gue langsung posting. Gue udah ada bukti chat-chatan cewek-cewek yang jadi DM, hai sayang ya kan. Dari 2013 sampai Januari 1 guys, gila gak lu? Ya, tahun baruan aja dia masih nyari ani-ani guys. Sorry ya, sorry. Sorry narasumber yang telah mendm saya memberikan bukti-bukti. Maaf dengan sangat itu wanita cantik lah, kita nggak usah bilang ani-ani, nggak semuanya ani-ani ya guys. Wanita cantik yang di DM sama Pak Krisna Murti ya kan, Jenderal bintang 3 loh ya. Itu dia sebenarnya kalau dia diem-diem aja aman loh guys. Gue nggak ngertinya kenapa dia kepancing satu live secara nggak langsung, kan dia kena impactnya ya kan. Dia mau mengklarifikasi bahwa dia nggak ketemu sama Fitri ya kan. Jadi dia live ini, gue masih di Medina nih ya kan, jangan fitnah gue ketemu sama Fitri. Dia itu kan, itu yang dia bahas kan. Terus kedua, seolah-olah dia di Madinah. Pak, di Madinah tuh bukannya insyaf ya, banyak sholat, banyak zikir ya, malah nge-live, malah ngatain gue ubur-ubur bencong. Guys, kalian ini gak sih? Kalian berpikir gak sih? Dia di Mekah ya kan, di Madinah mikirin ubur-ubur bencong ya. Dia main Instagram ngapain coba? Harusnya kan dia lihat Al-Quran ya kan, banyak sholat ya kan. Ngapain coba dia bahas ubur-ubur bencong di Medina ya. Kalau dia di Jakarta atau di Amerika atau oke lah, gue masih kayak mungkin bapak lagi bosen atau gimana ya kan. Sampai di Madinah loh guys, dia masih pakai baju baju yang buat di sana gitu kan ya, jubahnya itu loh. Dia bahas gue loh. Di Madinah sekeluarga CO gitu ya. Terlalu cinta sama lu nek. Baju ihram ya. Ihram. Mulutmu harimaumu iya, aku apapun yang aku katain itu benar. Jadi sebenarnya targetnya aku itu bukan mau mengeluarkan bukti chat-chatan si bapak Krisna ini ke publik ya. Bukan itu tujuannya. Tujuannya cuman nyenggol dikit dulu. Pak, udahlah, jangan sok paling suci lah ya kan. Bilang gua fitnah. Gua kasih sentil dikit aja langsung kena mental bapak. Ya kan? Goyang ubur-ubur dulu. Nah, tujuannya aku ini ya buat 1000 orang ya, 400 di Instagram, 400 di Igoy, 600 di Instagram. Tujuannya aku adalah memberikan informasi kepada instansi-instansi, oknum-oknum yang berjabat sebagai polisi ya. Polisi itu harusnya punya citra untuk melayani, melindungi, mengayomi masyarakat Indonesia ya. Karena kalau kalian Google ya, kalau kalian lihat, kepolisian itu dibayar oleh negara. Negara anggarannya adalah dari pajak. Ya, jadi kalau misalnya sekarang kalian lihat
jenderal-jenderal itu harusnya mereka itu melindungi rakyat, bukannya mengintimidasi rakyat ya guys. Ya jadi sangat apa? Ngelek nggak? Ngelek nggak guys? Apa aman? Tren baru gue ngubur. Enggak, oke. Jadi harusnya oknum-oknum polisi ini yang nakal ya. Kalau misalnya kalian petang-tang peteng-teng gitu ya, gue juga nggak bisa nggak bisa nuduh apapun ya tentang keuangan atau gimana, kan gue nggak punya bukti korupsi atau apa, gue nggak punya bukti ya. Cuman yang gue punya bukti ini, dulu Pak Krisna ini ke Amerika bayar jalan-jalan aja minta dibayarin guys sama seniornya ya kan. Terus sekarang udah jadi bintang 3 ya kan, ngedepak. Kalau nggak salah, bener nggak sih dia ngegantiin Pak Ferdi Sambo guys? Bener nggak sih? Ya, Pak Krisna itu ngegantiin Pak Ferdi Sambo, betul. Aku nggak mau salah. Aku nggak mau salah apa? Bukan Kak. Oh beda lagi ya. Betul, bukan, pokoknya Krisna yang kasus sianida, betul. Desa dulu pernah jadi atasannya Ferdi. Oh. Mungkin ngelihat power, ngelihat kekuatan, ngelihat banyak duit, banyak potensi, ya kan, banyak bisnis, banyak networking, mungkin secara manusiawi kita jadi serakah, ya kan. Apalagi kalau misalnya di instansi, oknum-oknum itu yang nakal, mereka merasa kayak yang nggak ada yang bakal bisa negur gue, ya kan, gitu loh. Jadi nggak ada yang bisa negur gue, jadi gue petang-tang peteng-teng nggak apa-apa. Pak, bapak itu masih manusia. Jabatan 3 itu cuman title, ujung-ujungnya bapak cuman manusia, ya, cuman manusia, cuman pangkat. Ada masa dan itunya, ada masa dan waktunya. Ya, jadi jangan gara-gara bapak punya pangkat bintang 3 atau segala macam, bapak untuk mengintimidasi masyarakat. Satu itu menjahati orang-orang yang ada berkepentingan. Terus ketiga, kasihan Pak keluarganya Pak. Bintang 2 atau bintang 3 sih? Setahu gue bintang 3 guys. Tadi gue lihat hitung bintang kayaknya 3 deh. Kejora ya. Jadi aku tuh di sini tidak merendahkan instansi ya, kepolisian. Kita sangat senang sekali karena dalam gerakan Pak Prabowo yang oknum-oknum nakal ini diberantas. Kalian bisa lihat ya di media 32 pangkat polisi, oknum-oknum yang LGBT yang diribetin harus ada duit dan segala, itu oknum-oknum guys. Ya, oknum-oknum ya, gitu, oknum-oknum. Jadi tidak semuanya ada ada orang-orang yang benar-benar jujur ya kan. Makanya kadang-kadang kita sebagai masyarakat juga harus menegur ya, power of balance. Jadi kalau misalnya ada presiden yang terlalu lebih ke berkepentingan ke pribadi, bukan ke negara, ke masyarakat, itu makanya ada demo, ada DPR, ada MPR yang ngecek power itu. Kalau polisi itu sebenarnya nggak ada yang ngecek guys. Siapa yang mau ngecek itu? Polisi, Propam, ya kan. Propam aja biasanya main sama itu. KPK-nya aja sekarang masih main gitu loh, ya kan. TNI ya mungkin gitu loh. Jadi harus cari ada satu yang benar-benar jujur dan infrastrukturnya itu untuk benar-benar ke negara, jangan ke perorangan. Kalau begitu guys, ujung-ujungnya negara Indonesia itu bakal diperbudak ya. Nanti makin lama hasil budaya Indonesia semakin berkurang ya kan. Terus PT Timah ya kan, kerugiannya ratusan triliun, itu yang menanggungin adalah negara. Siapa yang bayar? Uangnya rakyat, pajaknya rakyat, ya, gitu loh.
gitu ya. Tapi itu pembahasan yang secara politik dan secara instansi. Nah, sekarang kita bahas yang barbar aja ya, karena aku ini bukan orang yang terlalu profesional atau mendalami tentang oknum-oknum atau polisi-polisi apalagi di instansi Indonesia. Tapi ya sebagai ada oknum yang nakal-nakal ini nih, makanya kita harus speak up ya. Nah, kenapa aku membahas ini Pak Krisna? Karena aku tahu sewaktu Pak Krisnamurti ini menjabat di Lampung ya, dia itu punya simpanan sampai punya anak, sampai di kemana-mana ya, istilahnya istri kedua lah ya. Sebenarnya pasti ada aja lah ya guys, apalagi di Indonesia ya. Walaupun tidak dihalalkan, tidak dibenarkan mempunyai beberapa pasangan, tapi ya sudahlah gitu, ya kan? Ya sudahlah gitu. Dan salah satunya adalah Fitri, ya. Jadi si perempuan ini yang dulunya disimpan sama Pak Krisna ini yang di Lampung, ya aku nggak bisa membuktikan orang ini karena dia temen aku. Ya, dia temen aku, oke? Ini makanya infonya A1, karena orang yang pernah berhubungan dengan Pak Krisna adalah temen aku. Ya, aku kenal sama orang itu. Terus dia bilang, si Fitri ya katanya geli, jijik gitu sama Pak Krisna. Ternyata dia menikung temannya, bukan menikung ya, saling ya namanya gimana ya guys, lagi umurnya segitu, lagi centil-centilnya ya kan. Jadi tergoda asmara gitu kan, cinlok gitu. Ngewong karena kadang-kadang kalau perempuan ini saingan ya. Kalau misalnya lihat kita punya teman, temennya mentar, cari source-nya dari lakinya itu ya kan. Makanya si Fitri ngedeketin Pak Krisna karena tahu Pak Krisna itu royal. Ya. Ini royal. Gitu loh. Jadi si Fitri ini punya hubungan sama Pak Krisna, tapi kan nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin si Fitri ini bakal dikawinin karena Pak Krisna ini punya istri namanya Ibu Nani. Maaf ya Bu, bukannya aku mau membongkar kelakuan Bapak ya. Aku sebenarnya nggak kenal sama Bu Nani, tapi aku punya kontaknya Bu Nani ya kan. Jadi mohon maaf sekali, aku bukannya mau memalukan keluarganya Bu Nani atau anak-anak, cuman menegur Bapak ya. Bapak ini udah ada pangkat, udah ada rezeki, masih diberikan kesehatan ya kan. Sekarang lagi di Madinah, Mekah, lagi umroh. Coba deh Pak, istighfar ya. Mungkin ini jadi waktu untuk teguran buat Bapak aja. Aku bukan siapa-siapa Bapak ya. Aku bukan siapa-siapa Bapak, aku bukan temannya Bapak, aku bukan musuhnya Bapak. Coba bikin ini supaya teguran aja buat Bapak ya.